DPRD Kota Malang Senin 15 Juli 2024 menggelar rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan dua agenda: penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUPA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Rapat Paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat Paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan mohon petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam rapat paripurna ini pada agenda pertama, yakni penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025, dipimpin oleh Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdurrahman. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 32 orang. Oleh karena itu, dengan demikian rapat paripurna dengan perwakilan daerah Kota Malang sah dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib dan perwakilan rakyat daerah sebenarnya diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 tepat pukul 10.44 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 4 Juli 2023 nomor 900.1.1.2696/33.503/2024 perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun 2025 dan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 10 Juli 2024, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Namun sebelum rapat paripurna dilanjutkan, terlebih dahulu saya tawarkan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pimpinan kemudian memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, KUA PPAS tersebut berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang rencana kerja bangunan daerah Kota Malang tahun 2025
landasan yang dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan pelaporan anggaran sementara untuk tahun anggaran 2025. Pimpinan yang hormat dan segenap peserta tempat paripurna yang berbahagia, pada awal tahun 2025 pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional, di mana dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan rancangan keuangan dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKR. Rancangan keuangan dan rancangan PPAS dilakukan penilaian sesuai dengan KPPKR oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang bahwa adapun KUA PPAS tahun anggaran 2025 yaitu birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif, daya saing SDM yang kompeten, sehat dan berkarakter, infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global, serta menjaga daya beli dan perlindungan sosial. Ekonomi inklusif yang berkelanjutan menuju daya saing global dan tata kelola pemerintahan partisipatif kolaboratif. Demikian kehormatan dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan KPBD tahun 2025, pemerintah Kota Malang telah menyusun laporan anggaran sementara PPAS yang membuat gambaran umum kebutuhan dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk belanja daerah yang akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian layanan kepada masyarakat. Seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah yang dibutuhkan menjadi proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh dapat menghasilkan struktur pendanaan yang optimal. Adapun plafon dan anggaran sementara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.237.531.653.93. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.747.491.93 dan transfer antar daerah sebesar Rp55.656.351.410. Berikutnya dari aspek belanja daerah, di mana belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.337.551.654. Yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.414.357.358. Belanja modal sebesar Rp160.790.881. Belanja tidak terduga sebesar Rp8.333.415. Demikian hormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari alokasi pendapatan dan belanja sebagaimana sebut di atas terdapat divisi anggaran sebesar Rp95.500.000.000, di mana untuk divisi tersebut maka pada tahun 2025 dialokasikan proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp95.500.000.000 yang berasal dari silpatan sebelumnya sebesar Rp95.500.000.000. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna berbahagia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang KPBD membawa implikasi pada hubungan keuangan atau yang diistilahkan sebagai desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom. Kebijakan tersebut mendorong agar pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal, yaitu pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Pimpinan kehormatan dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, pemerintah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari money konsep menjadi money program yang mengandung arti program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dan target dan tercantum dalam KPPKR tahun 2025 yang akan diberi alokasi anggaran. Hal ini juga akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tahun 2025 agar belanja yang dilakukan lebih tepat sasaran dan mampu menuntaskan permasalahan yang ada
Dalam rapat paripurna ini, PJ Wali Kota Malang juga menyampaikan target penerimaan daerah dan pengelolaan anggaran tahun 2025 mendatang yang tertuang dalam beberapa poin penjelasan. Pelayanan dasar masyarakat. B. Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional serta penyelarasan target PPKR tahun 2025. Mengacu dan terus mengupayakan pemenuhan pencapaian standar dana minimal. D. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. E. Memprioritaskan belanja daerah untuk program kegiatan dan subkegiatan yang memiliki daya tarik tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan. F. Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. G. Berpedoman pada standar harga satuan Kota Malang, analisis standar belanja dan atau standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Pelaksanaan tertib administrasi pendapatan keuangan yang diatur dalam kebijakan alokasi guna yang memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. I. Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan belanja daerah diperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, penyusunan ketua PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus berhubungan pada RKPD. Namun demikian perlu disampaikan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Pemerintah Kota Malang telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur perihal estimasi offset PKP dan offset BMKB pada masing-masing kabupaten kota yang harus digunakan sebagai dasar penetapan waktu indikatif RKPD kabupaten kota tahun anggaran 2025. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa estimasi penerimaan tahun 2025 untuk offset pajak kendaraan bermotor sebesar Rp123.993.996.903 dan offset biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp509.801.536.810. Sementara tahun anggaran 2025 atas nama pemerintah Kota Malang, perkenankan kami menyampaikan harga setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan penjelasan tersebut. Rapat paripurna yang terhormat dan ini dan berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rapat paripurna dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan Wali Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS di tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 tepat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 31 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat telah sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Sementara setelah rapat paripurna dengan agenda pertama, yakni penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025, kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUPA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Agenda rapat kedua dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik.
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 tepat pukul 10.06 waktu Indonesia bagian Barat, 11.06 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 15 Juli 2024 nomor 900-3886-503-503-2024 perihal penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 10 Juli 2024, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas tentang rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan platform anggaran APBD tahun anggaran 2024. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MN. Dipersilakan. Dua, pendapatan transfer mengalami kenaikan 101,37% atau sebesar 19.921.266.500 rupiah dari target sebesar 1.354.354.254 rupiah menjadi 1.355.620.723 rupiah dengan rincian masing-masing pendapatan transfer sebagai berikut. A. Transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan dari target sebesar 1.268.648.264 rupiah. B. Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar 146.756.723 rupiah, naik 14,98% atau sebesar 19.131.266.500 rupiah dari target sebelumnya sebesar 127.649.223 rupiah. 3. Kalian pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan tidak ditargetkan. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, belanja daerah direncanakan sebesar 2.585.785.813.845 rupiah atau naik 0,3% atau 7.701.231.160 rupiah. Jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yaitu sebesar 2.563.084.582.688 rupiah.
Ada penunjukan perubahan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi berencanakan sebesar 2.336.701.547 rupiah, turun 0,17% atau 4.941.342.540 rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 2.393.183.183.087 rupiah. Pimpinan terhormat dan segenap serta rapat paripurna berbahagia, rencana perubahan pembiayaan daerah dalam perubahan memberi tahun anggaran 2025 lebih ditekankan pada sisa. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 menjelaskan bahwa target PAD Kota Malang di tahun 2024 2.386.159 juta rupiah, naik dari target awal yakni 2.366.775 juta rupiah. Awal sebesar 211.308.692.105 rupiah. PJ Wali Kota Malang juga menyampaikan perubahan pendapat asli daerah ini yang tertuang dalam beberapa poin yang disampaikan. Artinya pada tahun 2023 pemerintah Kota Malang cukup berhasil membelanjakan anggarannya dalam rangka pemenuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD. Pimpinan terhormat dan segenap serta paripurna yang berbahagia, realisasi SIPA tahun 2023 tersebut merupakan yang terbaik dalam beberapa dekade pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang. Namun demikian, memperhatikan realisasi pendapatan tahun 2024 sampai dengan kuartal 1 tahun 2024 yang masih tercapai 48,07%, yaitu 1.139.332.274.277 rupiah, 76% dari target 2.332.587.587.083 rupiah. Dengan memperhatikan realisasi capaian kuartal 1 tahun anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023 tersebut dapat diperkirakan pada akhir tahun 2024 dengan tren kenaikan 10 sampai dengan 11%, maka PAD akan tercapai kurang lebih 873 miliar rupiah atau sekitar 90% dari target. Oleh karena itu, dengan rencana belanja daerah dalam perubahan RKPD dan perubahan KUPA sebesar 2.585.813.813.848 rupiah perlu pembahasan lebih lanjut dalam tahapan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan solusi supaya belanja daerah dapat terpenuhi dengan pendapatan daerah yang proporsional serta jangan sampai terjadi belanja daerah yang tidak didukung dengan pendapatan daerah atau terjadi gagal bayar. Pimpinan terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah penyampaian atas rancangan perubahan PPAS tahun 2024 atas nama pemerintah Kota Malang. Perkenankan saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang sehingga pada hari ini pemerintah Kota Malang dapat menyampaikan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang. Seiring sebuah harapan kerjasama dan sinergi yang telah kita lakukan untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian, yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rapat paripurna dan segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah dengan tekun mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sementara setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang, penyampaian terhadap rancangan KUPA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024, rencananya DPRD Kota Malang akan melakukan pendalaman lebih lanjut di masing-masing fraksi, untuk kemudian disampaikan pendapat fraksi pada paripurna berikutnya. Anggaran 2024 pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, tepat pukul 11.27 WIB secara resmi saya menyatakan ditutup.
Yang untuk itu kan masih KUA PPAS ya 2025. Jadi kita masih secara umum kita mengajukan, dan tentunya ini kita melihat dengan kondisi saat ini terkait dengan keuangan daerah, dan juga kita evaluasi terkait dengan silpa yang kemarin. Nah, tentu ini juga akan menjadi bahan pembahasan karena kita masih KUA PPAS dan masih umum. Nanti setelah itu dilanjuti dengan RAPBD 2025, baru kita akan bisa memberikan secara teknis dan rinci dengan pertimbangan dan juga hasil koordinasi dan pembahasan dengan DPRD Kota Malang gitu. Yang agak sedikit rinci dengan di KUPA ya, di KUPA PPAS, karena ini nanti yang akan kita segerakan ya, karena nanti di bulan September itu nanti kita akan sudah bisa menggunakan dari KUPA ini kita baru APBD, jadi kita akan cepat. Jadi dua penyampaian ini kita itu masih ada kerangka umum. Jadi ini plafon anggaran sementara ya. Jadi secara umum kita sampaikan, dan tentunya ini bukan ada perubahan-perubahan, masih prediksi dari kami dari TAPD untuk menyampaikan. Gimana Pak, percaya diri? Kan boleh kan kita target gitu. Kalau tentu kita akan salah satu, makanya ini masih KUA PPAS, salah satu untuk kita membuat prediksi yang APBD 2025 itu juga akan berdasarkan dari APBD perubahan di tahun anggaran 2024 ya. Jadi nanti kita akan bahas yang awal ini terkait dengan KUPA dan APBD perubahan 2024. Dari situ nanti apabila APBD 2024 sudah jelas, nah nanti juga akan menjadi bahan kita untuk pembahasan di RAPBD 2025. Nah, dengan ada surat dari Gubernur kemarin, ada pembagian dari bagi hasil yang akan diterima itu, kemudian juga ada pendapat transfer dari pusat juga ada kenaikan ya. Kita optimis ya, karena di tahun 2025 kita bisa lebih stabil, dan tentu 2025 sudah tidak ada penganggaran yang harus kita sisihkan terkait dengan pilkada. Nah, kita bisa fokus ke beberapa prioritas-prioritas yang harus kita realisasikan tahun anggaran 2025. Iya betul, dari nilainya saja kan sudah lumayan, karena kan udah ini merupakan jadi kebijakan yang memang kita terima di bagi hasil ini di tahun 2025. Salah satunya yang terima yang ada dua opsi itu. Nah, nanti ya kita akan RKPD kita akan RKPD. Dalam RKPD memang sudah jelas nanti ada beberapa infrastruktur dan prioritas-prioritas, tetapi nanti juga kita akan sesuaikan, karena nanti 2025 pun kita akan bahas dengan anggota DPRD yang baru ya, yang untuk 2025. Nanti kita akan lihat lagi, tapi yang jelas patokan dasar adalah RKPD. APBD perubahan ya, kan kita masih KUPA ya. Nanti detailnya kita bahas di APBD perubahan 2024. Proyeksi retribusinya turun nih Pak 0%. Ya, nanti kita akan sesuaikan karena memang ada beberapa kendala-kendala, tapi yang kita akan bahas nanti lebih teknis dan di APBD perubahan. Itu kembali masih KUPA ya. Simon Alfredo melaporkan.